Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini kita masuki minggu Advent kedua. Saya akan membacakan naskah Alkitab yang diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mesias itu dijanjikan akan lahir dari seorang perempuan muda, dan kita semua tahu bahwa Tuhan menggenapkan janjinya itu di dalam Maria. Hari ini pula kita akan melihat seorang perempuan muda yang Tuhan pakai untuk menggenapkan janjinya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh bersama-sama. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Mari kita pujikan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku
sukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa Maria adalah perempuan biasa seperti kita, tetapi Allah memakai kehidupannya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Maria menyediakan segenap hatinya untuk dipakai oleh Tuhan. Demikian juga setiap kita, jika kita mau menyediakan hati kita bagi Tuhan dan disucikan dari segala dosa, kita percaya kita juga dipakai oleh Tuhan. Mari kita memberikan hati kita sebagai tempat Allah yang bertata, bukan kuasa dosa. Mari kita naikkan pujian. Hatiku tersedia bagimu. Yesus tinggalkan tata mulianya, datang menyelamatkan kita. Tiada tempat di penginapan, lahirlah dalam palungan. Yesus diamlah di hati. Yesus diamlah di hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bertatalah dalam hatiku, hatiku tersedia bagimu. Kelak kita semua bersorak-sorai. Kelak kita semua bersoraklah, sambut Raja yang telah menang. Terdengar suara Yesus bersabda, surga tersedia bagimu. Yesus diamlah di hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bertatalah dalam hatiku, hatiku tersedia bagimu. Sekali lagi katakan, Yesus diamlah di hati. Yesus diamlah di hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bertatalah dalam hatiku, hatiku tersedia bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan setiap kami. Kami rindu Tuhan diam di dalam setiap hati kami. Tapi kami tahu Tuhan juga bahwa kami kadang hidup tidak menurut kebenaran, sehingga Engkau tidak dapat diam di dalam hati kami. Nah, saat ini Tuhan, kami mau bereskan hati kami di hadapan Engkau, supaya Engkau bertata dalam hati kami.
Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kuduskan, layakkan kami di hadapan Engkau. Sucikan hati kami, di mana kami rindu Engkau tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau, di mana Engkau Allah yang Maha Besar diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengaku dosa dan minta kepada Engkau untuk diam di dalam hati kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Tuhan hadir memberikan hidup yang kekal buat setiap kita. Sebab itu bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, kita mau dengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan saat ini kita juga bersama-sama, sebagaimana Maria dipakai oleh Allah, demikian juga kita mau berkata demikian sebagai komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas 1 ayat 38a. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Maria dapat melihat kebaikan dan sukacita di tengah-tengah yang ia alami seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kita bisa tetap kuat, semangat ya, di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan sukacita yang tidak terkira. Mari kita naikkan pujian, terima sukacita Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan Dapat kuasanya. saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
terima sukacita surga, pasti ada sukacita dan ada senyum di setiap kita ya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sebentar akan mendengar, terima kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah penasihat yang ajaib. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah penasehat ajaib bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin dinasehati oleh firman-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan berbicara bagi setiap kami. Tuhan, nasihati kami lewat firman-Mu sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini, kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan,
Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicara bagi setiap kami lewat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak hamba sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Wah, puji Tuhan, semuanya masih fresh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda ya. Ada seorang pemuda yang mana ibunya ini adalah seorang Kristen. Ibunya adalah seorang Kristen dan ayahnya ibunya ini seorang Kristen yang taat pada Tuhan, yang cinta sama Tuhan. Nah, papanya ini adalah seorang komandan kapal dagang begitu ya. Papanya ini adalah seorang komandan kapal dagang. Nah, waktu masih kecil, pemuda ini diajarkan mamanya ini untuk belajar firman Tuhan. Dia semakin memahami firman Tuhan itu dari apa? Dari mamanya. Nah, waktu usia 7 tahun, mamanya ini meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara. Waktu mamanya meninggal dunia, dia sering ikut sama papanya berlayar kemana-mana gitu ya. Nah, semakin besar, semakin dewasa, anak muda ini kok semakin berbeda sikap. Dulunya diajarkan mamanya takut Tuhan, cinta Tuhan, tapi semakin dia dewasa, dia mulai jauh dari Tuhan, terhilang dari Tuhan begitu ya. Nah, pada waktu dia dewasa, dia ini mengikuti jejak papanya, Bapak Ibu Saudara. Dia mengikuti jejak papanya, dia kemudian menjadi seorang kapten kapal. Waktu suatu ketika di dalam perjalanan pelayaran dia, tiba-tiba datanglah badai yang besar. Wah, badai yang besar ini menghantam kapalnya dan mereka hampir tenggelam. Bapak Ibu, di situasi yang sangat mencengangkan, yang sangat menegangkan itu, disitulah dia kemudian berkata, Tuhan kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu saya nggak tahu, Tuhan melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Kapal mereka akhirnya selamat. Badai itu pun mereka kemudian dia berhasil memutar kapalnya dan terhindar dari badai yang sangat luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam kapal dia merenungkan, kenapa dia bisa ngomong, Tuhan kasihanilah kami. Toh selama ini dia jauh dari Tuhan. Tapi dia kemudian tenang dan dia berpikir ini adalah suatu anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Dia yang terhilang kemudian dipanggil kembali oleh Tuhan. Dan ini adalah suatu anugerah Tuhan. Kemudian dari pemuda inilah dia kemudian menuliskan satu lagu yang sangat-sangat terkenal, yang sering kita nyanyikan. Mungkin Bapak Ibu tahu ya pujiannya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Itu suatu pujian yang sangat indah Bapak Ibu Saudara, yang dinyanyikan oleh seorang John Newton. Pujian ini lahir dari hatinya yang terdalam karena apa? Rasa syukurnya dia kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kasih yang besar yang menangkap dia kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benar ya, puji-pujian itu seringkali dilakukan oleh seseorang ketika dia mendapatkan atau memperoleh kebaikan dari Tuhan. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kemudian dia menaikkan pujian-pujian. Nah, pujian itu bukanlah suatu kata-kata aja, bukan sekedar kata-kata yang indah, tapi pujian adalah sesuatu yang lahir dari dalam diri seseorang ketika dia merasakan kasih Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan melihat di dalam Alkitab ada seorang perempuan biasa. Seorang pribadi yang merasakan begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan dia, sehingga dia memuji, memuliakan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh John Newton tadi ya. Kita perhatikan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-55. Lukas 46 ayat, jangan di slide dulu, jangan ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Kita akan membacanya secara bergantian ya Bapak Ibu ya. Nanti saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara silakan membantu saya dari tempat duduk masing-masing. Silakan baca dengan keras ayat yang bagian ganjilnya ya. Kita baca nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan
Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Bersama-sama 2, 3. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, dan untuk selama-lamanya. Oke, kita sudah membaca firman Tuhan. Berbahagialah bukan setiap kita yang membaca, tetapi setiap kita juga yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang baru saja kita baca ini itu sering disebut Magnificat, ya. Saya ada tulis di atas, di slide, boleh Bapak Ibu Saudara baca di sana. Nah, Magnificat ini termasuk salah satu dari 4 pujian yang dicatat oleh Dr. Lukas, ya. Salah satu dari 4 pujian yang dicatat oleh Dr. Lukas di dalam kitab Lukas. Nanti dalam minggu-minggu ini, dalam minggu-minggu Advent ini kita akan membahas. Boleh next slide selanjutnya. Kita akan membahas nyanyian pujian Maria, nyanyian pujian Zakaria, kemudian nyanyian pujian Simeon. Jadi semuanya saya berharap semua kita bisa menyimak, ya, menyimak dengan baik firman Tuhan supaya kita semakin mengerti setiap nyanyian-nyanyian yang ditulis dengan begitu indah oleh setiap penulis Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus hari ini kita akan membahas tentang nyanyian pujian Maria atau yang disebut dengan Magnificat. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apa sih Magnificat itu? Ya, mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya, Magnificat itu apa? Oke, kalau ini saya jelaskan sedikit. Nah, kita lihat tadi di dalam nyanyian pujian Maria itu ada satu kata yaitu jiwaku, satu kalimat jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, kata Magnificat ini diambil dari kata memuliakan. Nah, dalam bahasa Latinnya itu boleh next slide selanjutnya. Magnificat anima mea dominum, jiwaku memuliakan Tuhan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas Magnificat ini. Nah, Magnificat ini apa? Magnificat ini merupakan doa. Merupakan doa yang memuji dan memuliakan Allah karena apa yang telah Allah lakukan bagi Maria dan juga bagi bangsa Israel. Jadi ada 2, nanti kita akan lihat di teks ini ada terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Maria memuliakan Tuhan karena Tuhan melakukan sesuatu bagi dirinya. Kemudian yang kedua, karena Tuhan melakukan suatu perkara yang hebat bagi umatnya Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan latar belakang terciptanya pujian ini, kenapa pujian Maria ini bisa lahir? Kita boleh cek lagi atau bisa buka Alkitab kita lagi di dalam konteks sebelumnya, ya. Konteks sebelumnya itu kita perhatikan di sana. Setelah Maria itu mendapatkan pesan dari malaikat Gabriel, dia itu pergi mengunjungi sanak saudaranya Elizabeth, ya. Dia mengunjungi Elizabeth yang juga pada saat itu sedang mengandung. Mengandung siapa Bapak Ibu Saudara? Yohanes, betul. Dia sedang mengandung Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Maria itu pergi memberi salam kepada Elizabeth, anak dalam kandungannya itu bergerak dan Elizabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Elizabeth berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Nah, sebagai balasannya Maria ini menyanyikan pujian. Nah, pujian yang akan kita bahas hari ini yaitu Magnificat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering baca Alkitab ya di rumah mungkin, Bapak Ibu familiar nggak sih dengan kalimat yang atau pujian-pujian yang Maria lontarkan ini? Ingat di dalam perjanjian lama ada satu perempuan juga yang karena kasih Tuhan dalam hidupnya, dia pun menyanyikan pujian yang mirip dengan yang dinyanyikan oleh Maria. Siapakah dia? Yang berhasil jawab, saya kasih coklat habis ini.
Ayo, masih ingat nggak? Ada satu perempuan wanita juga di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yang juga memuliakan Tuhan dan kalimatnya ini mirip dengan apa yang dinyanyikan oleh Maria. Ayo, ingat? Siapa yang jawab Hana tadi? Oke, Bu, siapa namanya? Bu Yuda, nanti dapat coklat ya habis ini ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana, pujian ini mirip dengan yang dinyanyikan oleh Hana. Nanti boleh buka Alkitabnya di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Kita semua tahu ya, Hana bergumul dengan satu pergumulan dalam dirinya yang begitu berat. Kita perhatikan di sana kenapa Hana ini bisa menyanyikan pujian. Puji-pujian Hana itu kenapa bisa dilontarkan? Karena dia bersuka cita sebab Allah itu melakukan perkara yang hebat dalam kehidupan Hana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana bergumul begitu lama untuk bisa mendapatkan seorang anak. Nah, di dalam pergumulannya dia sering disakiti oleh siapa? Penina, madunya. Dia sering disakiti, sering dihina, kapan kamu punya anak, kapan? Nah, perempuan pada zaman itu kalau nggak punya anak itu adalah suatu aib. Jadi Hana ini terus bergumul dengan permasalahannya dia, tapi puji Tuhannya karena dia berharap dan berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa Hana dan kita melihat perkara yang hebat Tuhan kerjakan dalam kehidupan Hana dan karena rasa syukur dia kepada Tuhan, dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Demikian juga dengan bacaan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Maria memuji Tuhan, Maria memuji Allah ketika dia mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat tentang dirinya dan tentang Elisabeth sanaknya itu benar-benar terjadi ketika dia mengunjungi Elisabeth ke tempatnya Elisabeth. Maria sangat bersuka cita karena dirinya dilayakan Tuhan untuk menerima anugerah yang luar biasa itu. Wah Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu semua perempuan yang masih perawan mungkin mengharapkan ya kedatangan Mesias. Aduh, Mesias ini lahir dari rahimnya siapa? Karena seperti yang tadi kita udah bacakan di ayat berita anugerah ya tadi ya, kalau nggak salah. Itu di dalam kitab Yesaya itu sudah dinubuatkan bahwa seorang anak akan lahir dari rahim seorang perawan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang menanti-nantikan itu. Tapi Maria mendapat hak istimewa itu. Nah, karena dia mendapat anugerah yang luar biasa itu, lahirlah nyanyian pujian Maria ini. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita mau perhatikan dua hal penting. Dua hal penting yang akan kita pelajari bersama dari nyanyian pujian Maria ini dan apa relevansinya bagi kita, apa pentingnya bagi kita umat percaya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan melihat mengapa Maria ini memuji Tuhan dan kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana cara Maria ini memuji Tuhan. Kita perhatikan yang pertama dulu. Mengapa Maria ini memuji Tuhan? Saya kasih poin penting, slide selanjutnya. Kenapa Maria ini memuji Tuhan? Yang pertama, berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, di dalam teks ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fokusnya kepada Maria, kemudian yang kedua, fokusnya kepada bangsa Israel. Nah, kita mau lihat dulu yang pertama, yaitu berkat Tuhan dalam hidupnya, sehingga Maria ini memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sana di ayatnya yang ke-47 kita akan menemukan satu jawaban kenapa Maria ini memuji Tuhan. Maria katakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria ini adalah, kalau kita lihat ya, Maria ini adalah seorang perempuan yang hebat. Betul ya? Dipakai rahimnya untuk melahirkan sang juru selamat. Maria adalah orang yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang orang menyebut Maria itu perempuan yang paling berbahagia. Maria itu perempuan yang paling bahagia. Bahkan saudara-saudara kita yang beragama Katolik itu memberikan satu tempat yang istimewa bagi Maria. Ya, mereka sangat-sangat menghargai Maria karena menganggap Maria ini perempuan yang dipilih Allah secara khusus untuk menjalankan rencananya Allah lewat Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kedudukan Maria yang mungkin lebih dari perempuan-perempuan lain itu nggak membuat dia nggak membutuhkan juru selamat. Dia tahu dia orang berdosa, karena itu dia membutuhkan yang namanya juru selamat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mengapa Maria memuji Tuhan? Karena Maria ini sudah diselamatkan. Karena Maria sudah diselamatkan, makanya dia bersuka cita, dia
gembira. Nah, saudara, kita boleh memuji Tuhan begitu ya. Kita boleh memuji Tuhan ketika kita dapat berkat yang banyak. Wah, biasanya orang kalau dapat berkat yang banyak, disitulah dia memuji Tuhan. Tapi kalau mulai berkatnya mulai merosot, mulai mengeluh sama Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan hari ini bagian Maria ini mau mengingatkan setiap kita. Kita boleh memuji Tuhan karena faktor-faktor lain. Tapi harus menjadi faktor utama ketika kita memuji Tuhan adalah karena Allah juru selamat kita. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan, itu menjadi satu fokus utama kita untuk memuji Tuhan. Mengapa saya memuji Tuhan? Karena saya sudah diselamatkan. Itu harus menjadi satu patokan utama ketika saudara dan saya memuji Tuhan, ya. Nah, di sini Maria ini memberikan satu teladan yang luar biasa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memuji Tuhan karena kita punya berkat. Kalau berkat itu hilang, semangat kita untuk memuji Tuhan itu akan semakin apa? Merosot. Tapi kalau kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya alasan kita memuji Tuhan, maka dalam keadaan dan kondisi apapun, dalam keadaan saya sakit, dalam keadaan saya menderita, dalam keadaan saya sedang tidak baik-baik saja pun, saya nggak akan kehilangan sukacita untuk tetap memuji Tuhan. Nah, itu menjadi poin penting. Kenapa Maria ini memuji Allah? Dia katakan juru selamatku. Karena juru selamatku, dia memuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang kedua, kenapa Maria memuji Tuhan? Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Belum ya, masih slide sebelumnya. Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-49 dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Pertanyaannya adalah perbuatan besar apa? Perbuatan besar yang Tuhan lakukan adalah Allah memilih Maria menjadi ibu Yesus. Nah, sekarang kita perhatikan siapa Maria sebenarnya. Siapa Maria? Kalau dari semua perempuan, kenapa Maria ini yang dipilih? Bukan Bu Yuli Budiarti. Belum ya, ibu belum lahir pada zaman itu. Bukan perempuan-perempuan lain. Tapi kenapa Maria? Apakah karena Maria itu hebat? Apakah karena Maria pintar? Apakah karena Maria itu punya sesuatu yang istimewa dalam dirinya sehingga dia mendapat privilege dari Allah? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sedikit latar belakang tentang Maria, Maria ini hanyalah seorang gadis Yahudi biasa. Maria ini hanyalah seorang gadis Yahudi biasa, perempuan yang tidak berpendidikan tinggi. Karena pada waktu itu pendidikan tinggi hanya diperuntukkan bagi kaum pria, ya. Wanita bagi bangsa Yahudi itu memiliki kelas yang sangat rendah. Memiliki kelas yang sangat rendah, mereka hanya sebagai pelengkap pria begitu ya. Mereka hanya sebagai pelengkap pria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini terlihat sangat jelas. Kenapa Maria dipilih oleh Tuhan? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar. Bukan karena dia punya sesuatu yang istimewa dari perempuan-perempuan lain. Tetapi Maria dipilih itu semua karena kemurahan Tuhan. Maria memperoleh kasih karunia Tuhan. Dipilih secara khusus. Sudah dinubuatkan sejak dahulu kala. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Karena itu Maria sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memandangnya. Secara strata sosial, dia itu berada di posisi yang paling rendah. Tapi Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang tinggi. Dari orang yang rendah menjadi orang yang tinggi karena Kristus, karena Allah yang mengangkat dia. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa Allah itu memilih Maria itu bukan dilihat dari latar belakang sosialnya. Allah memilih Maria itu bukan dilihat dari kelebihan dirinya. Bukan karena Maria kaya, bukan karena Maria punya kelebihan, bukan karena Maria hebat. Tapi kita melihat Maria adalah perempuan biasa. Seorang perempuan biasa yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan rencana ilahinya di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini kita mau belajar apa dari Maria? Ketika Maria yang adalah perempuan yang biasa dipilih oleh Allah untuk melayani Tuhan, dia nggak bilang, Tuhan, tunggu dulu. Saya ini perempuan remaja, umur belum, Maria itu masih sangat-sangat muda ya Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir dia waktu itu dipilih Tuhan udah umur 30-an, 40-an tahun. No. Ada penafsir yang mengatakan dia baru umur sekitaran 20 tahun ya. Orang yang masih sangat-sangat muda sekali. Tapi waktu Tuhan memilih dia nggak bilang, no Tuhan,
saya belum siap, saya ini masih mau bebas. Saya masih mau kesana kemari untuk menyenangkan diri saya. Enggak. Tapi waktu Tuhan memilih Maria, Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan istimewa bagi Maria. Dia enggak menolak bagian itu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Maria juga enggak berkata, Tuhan, aku ini orang yang rendah loh di dalam masyarakat. Aku enggak layak Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Maria enggak sedikit pun mengeluarkan perkataan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pilih kita, jangan katakan saya enggak layak. Kalau musuh Hendra tiba-tiba minta saudara pelayanan, jangan katakan saya enggak layak musuh. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya orang berdosa. No, Tuhan bisa pakai Maria tanpa melihat status sosialnya. Tanpa melihat dirinya yang ya di dalam masyarakat perempuan itu gak punya nilai yang tinggi. Tapi Tuhan bisa memakai Maria menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kalau Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk melayani Tuhan, terimalah, jangan tolak. Itu hak istimewa yang Tuhan berikan. Ya, itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mempercayakan suatu hal, kita pun mengerjakannya dengan tanggung jawab penuh, karena itu berasal dari Tuhan. Pada waktu Maria dipanggil oleh Tuhan, memang betul ya, kita perhatikan di dalam konteks sebelumnya, Maria waktu malaikat Gabriel katakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, berita itu nggak langsung membuat Maria itu langsung bergembira. Oh ya, aku perempuan yang hebat, aku perempuan yang istimewa, aku orang yang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak perempuan lainnya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Maria katakan begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab dirinya belum bersuami pada waktu itu. Dirinya belum bersuami. Meskipun pada saat itu kita tahu ya, Maria ini udah bertunangan dengan Yusuf. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Posisinya Maria ini adalah tunangan Yusuf. Tetapi hamil sebelum menikah itu adalah aib bagi budaya Yahudi. Bukan kita aja. Yang kalau orang hamil di luar nikah, aduh mak-mak itu suka, tetangga kita loh hamil di luar nikah. Nah, bukan itu aja, tapi bukan gosip yang akan mereka keluarkan, tapi ada hukuman sosialnya Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang yang hamil di luar nikah itu bisa dirajam pakai batu sampai mati. Itu sanksi sosialnya. Karena apa? Mereka sangat mentaati yang namanya hukum Taurat. Mereka melakukan itu karena mentaati hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Orang yang hamil di luar nikah itu harus dilempari batu. Nah, karena itu Maria ini sedikit syok waktu Tuhan bilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Betul Tuhan, saya sudah bertunangan tapi belum menikah. Bagaimana kalau orang lain tahu? Bagaimana kalau orang masyarakat tahu? Ya dia punya konsekuensi yang sangat besar. Dia akan dilempari batu sampai mati. Itu bahkan dia akan mendapat sanksi sosial, dikucilkan dari masyarakat. Semua penuh konsekuensi Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah Maria menolak untuk dipanggil dan dipilih dan dipakai oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Justru Maria taat dan beriman meskipun dia nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Dia katakan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga pada waktu Maria bertemu dengan Elizabeth, dia semakin yakin, oh iya betul, Tuhan ini nggak main-main. Tuhan ini benar-benar mau pakai dia menjadi seorang yang luar biasa untuk menjalankan rencana Allah di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kondisi yang rendah, sesuatu yang tidak layak dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mulia. Saudara dan saya pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah kemudian yang kedua, kenapa Maria ini memuji Tuhan? Sekarang kita lihat ya bagian kedua yang saya katakan tadi. Ini kalau dari pasal 40, ayat 46 sampai ayat 49 ini fokusnya kepada Maria. Sekarang ayat 50 sampai ayat 51 sampai ayat 55 ini berfokus kepada Israel. Nah, kita perhatikan di sini. Alasan kedua kenapa Maria memuji Tuhan itu ini bergeser ya. Yang tadinya ke personalnya Maria, sekarang kepada bangsa Israel. Maria katakan di ayatnya yang ke-50 dikatakan, dan rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji tentang Mesias ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak zaman Abraham, bertahun-tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan. Nah, tapi banyak orang yang mungkin, menanti kedatangan Tuhan kapan. Tapi Maria ini, waktu dia melihat bahwa Allah benar-benar mengerjakan bagiannya itu lewat Maria, Maria benar-benar melihat bahwa janji Tuhan itu benar-benar digenapi. Jadi kita perhatikan di sini, seperti yang telah dijanjikan, Allah pun menggenapinya lewat Maria. Jadi Allah nggak hanya sekedar janji tok. Walaupun mereka harus menunggu sangat lama pembebasan, karena waktu itu posisinya bangsa Israel ini sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Mereka membutuhkan seorang Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan tersebut. Nah, mereka menantikan sangat lama, bahkan mungkin ada orang-orang yang, Tuhan ini kapan datang ya, kapan datang ya. Tapi kita perhatikan di sini, Maria waktu dia mendapatkan privilege itu, dia kemudian mengumandangkan satu pujian yang sangat indah. Dia mengatakan bahwa betul-betul bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya kepada Abraham dan kepada seluruh umat Israel. Nah, ini bagian kedua yang Maria mau menjadi alasan Maria kenapa dia memuji Tuhan. Seringkali mungkin dalam kehidupan kita juga menunggu banyak hal ya. Pergumulan kita mungkin sudah lama, mungkin ada yang mengimpikan seorang anak, tapi Tuhan kok belum kasih. Saudara, lewat firman ini kita belajar, Tuhan itu nggak pernah gagal. Tuhan nggak pernah lalai dalam menepati janjinya. Dia akan selalu menepati janjinya. Saudara mungkin hari ini sedang menanti pasangan hidup mungkin. Saya juga sedang menanti pasangan hidup ya. Bapak Ibu Saudara mungkin sedang menanti pekerjaan yang tetap, yang layak, atau saudara sedang menantikan kehidupan yang lebih baik. Saudara sedang menantikan suatu kebahagiaan. Tuhan, hari ini kok kenapa hidup saya seperti ini terus? Kenapa saya nggak seperti orang lain? Tetap nantikan janji itu, karena Tuhan nggak pernah lalai. Amin. Kalau Tuhan menantikan janjinya dan dia mengutus Mesias ke dalam dunia ini, saudara, perkara-perkara mudah yang hari ini kita alami itu kecil bagi Tuhan. Kalau perkara besar yang Tuhan mampu kerjakan dalam kehidupan kita, dosa yang nggak mampu kita selesaikan, Tuhan mampu selesaikan itu lewat Mesias. Saya percaya perkara-perkara sederhana yang mungkin hari ini kita alami, itu mampu dia kerjakan dalam kehidupan kita. Oke, ini alasan kenapa Maria ini memuji Tuhan. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana Maria ini pada waktu dia memuji Tuhan. Pada waktu dia menyanyikan pujian ini bagaimana sikapnya. Bagaimana sikap Maria saat memuji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 46 dan ayat 47. Ayat 46 dan ayat 47 katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya ada highlight kata jiwaku dan kata hatiku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketika Maria memuji Tuhan, Maria nggak hanya sekedar menyanyikan lagu itu. Dia nggak hanya sekedar mengkumandangkan lagu itu, no. Tapi kita lihat di sana dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Maria melibatkan apa di sana untuk memuji Tuhan? Jiwa dan hatinya. Jiwa dan hatinya itu dia fokuskan untuk apa? Memuji Tuhan. Di sana ada apa? Kalau kita ngomong soal jiwa, jiwa itu pusat kehidupan manusia. Artinya apa? Waktu Maria memuji Tuhan itu benar-benar dari hatinya yang terdalam, dari dirinya yang terdalam dia memuji Allah. Di sana ada perasaan, di sana ada ada kepribadian, ada pikiran, ada kehendak. Jadi Maria nggak hanya, oh ya aku memuji Tuhan tapi pikiranku ke tempat yang lain. Aku memuji Tuhan tapi hatiku ke tempat yang lain. Enggak. Tapi benar-benar secara holistik, secara menyeluruh dalam diri Maria, dia pakai untuk memuji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 3, Mazmur 3 ayat 1, kebalik. Di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita lihat di sana ada apa? Ada jiwa, ada batin. Ada persamaan di sini dengan yang Maria lakukan. Ketika pemazmur memuji Tuhan, dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Bukan pujilah Tuhan hai tubuhku. Saya tepuk tangan tapi jiwa saya nggak lagi di tubuh saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya apa? Di sini ditegaskan bahwa, hendak menegaskan bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika saudara dan saya hadir di dalam ruang kebaktian ataupun di mana kita berada, entah ibadah online atau ibadah onsite, ketika saudara dan saya memuji Tuhan, kita harus melibatkan apa? Hati kita, pikiran kita, dan seluruh aspek dalam diri kita harus fokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang ketika memuji Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, tapi tubuhnya di sini, pikirannya lagi khawatir dengan hal-hal yang lain. Aduh, pulang makan apa ya? Kerjaan saya gimana ya? Saya harus melakukan A, B, C, D besok. Aduh, tugas saya belum selesai dan lain sebagainya. Atau mungkin saudara sedang memuji Tuhan tapi kekhawatiran memenuhi seluruh kehidupan saudara. Nah, Maria mengajarkan kita bagaimana ketika kita memuji Tuhan, saudara harus melibatkan holistik seluruh kehidupan kita untuk memuji Tuhan. Itu yang Maria ajarkan. Perasaan kita, kehendak kita, hati kita, pikiran kita semua harus berpusat kepada Kristus. Jangan ibadah online ya udah YouTube nyala, tapi saya main handphone, Instagram, online Facebook, atau mungkin ada yang bawa Alkitab elektronik. Wah, kelihatannya baca Alkitab, tapi ternyata lagi scroll media sosial, lagi scroll yang lain-lain. Saudara, firman Tuhan hari ini menekankan ketika Maria memuji Tuhan, dia melibatkan seluruh kehidupannya. Jadi kita pun harus demikian. Tuhan menginginkan itu. Ketika kita memuji Tuhan, bagaimana sikap kita yang benar? Libatkan seluruh diri kita, pikiran kita, perasaan kita, seluruh hidup kita untuk memuji Tuhan. Ya, mari belajar dari firman Tuhan. Jangan saya katakan tadi mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita sedang dipenuhi dengan hal-hal yang lain. Pikiran kita sedang berada di tempat lain. No, Tuhan mau kita benar-benar seperti Maria, fokus. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Takut akan hari esok, mungkin bla bla bla. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang ada dalam diri saudara hari ini ketika datang beribadah. Tuhan, suami saya sedang sakit keras. Tuhan, istri saya sedang sakit keras. Tuhan, keluarga saya sedang melarat karena keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saudara ingat, ketika kita benar-benar mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketahuilah Allah yang akan mengerjakan bagian-bagian itu. Saudara dan saya hanya perlu fokus memuji Tuhan. Kita nggak boleh pikirkan hal yang lain. Ya, jadi mari belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah belajar dari Maria, nyanyian pujian Maria. Yang pertama, kenapa dia memuji Tuhan? Karena dia melihat Allah bekerja dalam dirinya. Allah mengangkat dia yang rendah, meninggikan dia. Kemudian yang kedua, Allah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Dan kita sudah melihat juga bagaimana cara Maria ketika dia memuji Tuhan. Dia benar-benar memuji Tuhan dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh jiwanya dan seluruh aspek dalam dirinya. Mari kita lakukan firman ini. Saya mungkin berbicara cuma beberapa menit di sini. Saudara mendengar juga cuma beberapa menit, tapi jangan sampai firman itu juga hilang setelah kita keluar dari tempat ibadah. Lakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Hidupi firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu dalam setiap kehidupan kami lemah dan terbatas, tapi kami belajar dari Maria. Bagaimana ketika Maria memuji Tuhan, mengapa Maria memuji Tuhan dan bagaimana dia memuji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah kami dengar pagi hari ini, kiranya Tuhan dalam kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami tahu Tuhan kami terbatas, kami lemah, kami sering kali lalai untuk melakukan firman-Mu. Tapi kami rindu Tuhan, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan kami, sehingga kami mampu untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, Tuhan berkati setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Syukur kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memperkatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagaimana Maria telah memberikan dirinya seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, marilah kita juga berkata demikian. Kita berikan yang terbaik, baik itu persembahan dan seluruh hidup kita. Kita katakan tubuh, jiwa, kekuatan, kami serahkan pada Yesus. Tubuh, jiwa, kekuatan pada Yesus kuserahkan. Hidup yang telah dikebus kuserahkan pada Yesus. Tangan kakiku serahkan. Tangan kakiku serahkan untuk layani Tuhan. Mataku memandang Yesus, lidah puji namanya. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Biarlah orang cinta dunia cari yang sia-sia, memegahkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan di mana kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan. Biarlah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus berikan setiap kami hati yang rela, hati yang penuh sukacita untuk boleh terus di dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa syafaat bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya juga gerejamu tempat ini, di mana bulan Desember ini Engkau tahu Tuhan, setiap kami merayakan Natal. Tuhan, Engkau yang memberkati, dan biarlah Tuhan terus berikan kepekaan atas setiap gereja-gerejamu Tuhan, untuk terus menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi gerejamu, di mana Kau pakai setiap gerejamu untuk terus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu semua, juga untuk jemaat-Mu khususnya di GKT Tuhan, Engkau yang terus memberikan sukacita, kekuatan yang daripada Engkau. Bagaimanapun, apapun keadaan jemaat-Mu, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk terus hanya mengandalkan Tuhan, hanya bersandar kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mana saat ini bangsa kami mengalami ada bencana-bencana, Tuhan Engkau tolong setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, biarlah melalui segala apapun keadaan ini, setiap anak-anak-Mu boleh tetap menangkap bahwa ada Tuhan sediakan untuk setiap kami sebagai gereja-gereja Tuhan, juga untuk terus berkarya di dalam Engkau melalui bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tolong bangsa kami
Engkau yang memberkati bangsa kami, juga setiap pemimpin-pemimpin negara pun Tuhan, Engkau yang memberkati, Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya bangsa kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Engkau, dan bangsa kami terus masuk di dalam pemulihan, dan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah hidup kita merupakan pujian yang indah di hadapan Tuhan seperti Maria. Biarlah pujian itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kesungguhan hati kita di dalam mengikut Yesus. Biarlah di momen menyambut Natal tahun ini di tengah-tengah pandemi, biarlah kita boleh semakin memuliakan Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa akan memberkati setiap engkau, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan yang kuasa itu senantiasa akan menjaga, melindungi setiap langkah-langkah hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang penuh dengan kebaikan, yang senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kekuatan dan kesehatan ya sampai hari ini. Ya Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan warta pada pagi hari ini ya. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang beribadah di gereja, tadi mungkin pada waktu masuk Bapak Ibu dapat melihat ada banner besar ya di depan, di mana Bapak Ibu dapat melihat rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru ya. Jadi Bapak Ibu dapat melihat setiap kegiatan yang ada, nanti kami juga akan share di grup, ya, akan kita share juga di grup. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan rangkaian ibadah Natal, karena tahun ini sangat spesial sekali, ya Tuhan izinkan kita 3 hari berturut-turut beribadah. Tanggal 24, ya, tanggal 25, dan tanggal 26. Ya, tanggal 26 itu hari Minggu Bapak Ibu, ya. 24 itu kita ibadah pada malam hari pukul 6, lalu tanggal 25 kita ibadah tanggal
25 kita beribadah pada jam 5 sore, kemudian 26 itu hari Minggu kita beribadah pukul 9. Ya, semua ibadah itu gabungan, ya, semua ibadah gabungan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan berkaitan dengan rangkaian ibadah Natal ini. Mulai besok kita akan buka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang akan beribadah di gereja sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan edaran yang kami dapat. Kita memang dibatasi ya untuk ibadah karena pemerintah memberikan kebijakan mulai tanggal 24 ya. 24 sampai tanggal 2 Januari 2022 itu masuk level 3. Ya. Jadi kita sebagai gereja juga harus menaati. Karena itulah jumlah jemaat yang hadir juga dibatasi. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mulai besok untuk ibadah tanggal 24, 25, 26 kita buka dengan cara Bapak Ibu dapat lihat ya. Ini agak buram ya. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin mendaftar di nomor WA yang biasa kita sudah sharekan. Misalnya ini nama Juan ya, ini nama yang cukup keren ya. Karena anaknya memang keren. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya katanya ya. Jadi Juan, lalu kasih spasi, kemudian Bapak Ibu kasih tanggalnya. Kalau Bapak Ibu ingin ikut tiga-tiganya berarti 24, 25, 26. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah tanggal 24, 25, 26, maka tulis nama misalnya Juan tadi ya, Juan spasi 24, itu berarti tanggal 24, 25 berarti tanggal 25, 26 berarti tanggal 26. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu cuman kami bisa tanggal 24, 26 misalnya. Ya tulis aja 24, 26. Nangkep Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu mungkin bisa cuma satu kali 26 ya sudah. Juan spasi 26. Tolong Bapak Ibu kerjasamanya karena kami harus menghitung jumlah ya kehadiran jemaat karena memang sangat dibatasi oleh pemerintah ya. Nanti memang kita rencananya ibadah di gereja di sini juga dengan di atas kita buka ya, kita buka di atas juga. Jadi tolong Bapak Ibu bisa daftar segera. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendapat WA balasan dari si pendaftaran itu artinya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ya. Jadi tolong bisa memberikan pendaftaran segera. Sedangkan untuk ibadah setiap minggu jangan lupa Bapak Ibu juga harus daftar seperti biasa ya. Jadi kalau untuk minggu depan tanggal 12 silakan Bapak Ibu mendaftar seperti biasa. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi khusus untuk ibadah Natal 24, 25, 26 tolong dibuat seperti ini formatnya. Nama sama tanggalnya. Ya. Saya harap kita semua dapat mengikuti ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Tanggal 24, 25, 26 memang kita ada rangkaian Bapak Ibu ya, dibuat berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti semuanya dengan baik. Nah kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sudah membagikan amplop persembahan. Bapak Ibu tadi waktu masuk kan dibagikan amplop khusus untuk persembahan Natal. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara fisik, silakan diambil amplopnya. Tolong amplopnya yang sudah diambil, Bapak Ibu jangan ketinggalan di rumah, karena amplopnya juga dicetak terbatas. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bukan secara fisik, mungkin melalui transfer atau QR Code seperti biasa, Bapak Ibu dapat memberi kode di belakang berapa? Ingat minggu lalu? 06, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih 100.000 berarti 106. 6 ini menunjukkan persembahan untuk Natal. Ya, ini penting Bapak Ibu supaya bendahara tidak bingung. Jadi tolong jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih persembahan Natal, tolong dikasih kode belakangnya 6. Sehingga bendahara tahu kalau itu persembahan untuk Natal. Ya, nangkep Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang kurang mengerti, silakan kontak kami hamba-hamba Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua, minggu depan itu ada peneguhan dan pemberkatan nikah. Ya, peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudara Theophilus dan Saudari Michelle. Bapak Ibu tahu ya Saudari Michelle. Doakan supaya peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 11 Desember, ya, Sabtu depan, pukul 9 boleh berjalan dengan baik dan
lancar. Ya, Bapak Ibu dapat melihat di warta kalau Bapak Ibu ingin melihat fotonya ya. Bisa lihat di warta. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga itu minggu depan tanggal 12 itu ada peneguhan majelis. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Peneguhan majelis tahun 2022 sampai 2023. 2003 ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu lihat di depan, ini namanya Pak Alek Wu. Enggak kenal Alek Wu, alias Go Chin Kiong ya. Ya. Beliau untuk periode 22-23 ini akan menjadi ketua majelis. Ya. Doakan, dukung supaya Tuhan memberikan kekuatan. Selanjutnya, ya, ini Bapak Ibu ya, untuk sekretaris satu itu Bapak Yendi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pasti kenal karena beliau orang paling ganteng di sini katanya gitu ya. Kemudian juga ada Saudari Klarin, Bapak Ibu ya, itu sebagai sekretaris 2. Doakan supaya Tuhan juga memberikan kekuatan ya kepada kedua hambanya ini. Kemudian selanjutnya, kemudian ada bendahara 1 Pak Bambang, kemudian bendahara 2 Saudari Yesika ya. Doakan supaya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan untuk dapat melayani dengan baik. Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Bisa ya, ini anggota yaitu Bapak Chandra, ada Bapak Hartono, saya yakin juga Bapak Ibu pasti kenal ya. Bapak Chandra dan Bapak Hartono ini sebagai anggota, kemudian ada 2 lagi silakan. Nah, ini Ibu Yuli ya. Nggak asing lagi ya, Bu Yuli. Biasa selalu tampil beda di atas mimbar. Ya. Nanti tanggal 19 tampil lagi dia. Kemudian ada juga Saudara Juan. Bapak Ibu tahu Juan ya? Nggak kenal itu di belakang, nanti kenalan boleh. Ya, lagi pegang komputer di belakang. Boleh kenalan ya. Dia merasa anak paling ganteng. Ya. Nah, doakan Bapak Ibu setiap majelis yang sudah dipilih, supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan baik, dan Tuhan juga pakai dengan luar biasa. Nanti kita akan doakan bersama ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Sinode GKT akan merayakan ulang tahun yang ke-82. Sinode GKT akan merayakan ulang tahun kedua dengan tema Gereja yang Memuridkan, pengkhotbah Pendeta Agung Gunawan, itu pada hari Selasa tanggal 7 Desember. Nah Bapak Ibu dapat mengikutinya secara live streaming. Ya. Secara live streaming, mengikuti live streamingnya STT Aletheia Lawang pada pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk bersama-sama, karena ini adalah ulang tahun kita bersama. Ya, ulang tahun Sinode yang ke-82 pada hari Selasa, nanti akan saya sharekan juga di grup member. Ya, ini beberapa hal Bapak Ibu yang terkasih yang dapat kita perhatikan berkaitan dengan warta. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin ada hal yang kurang dimengerti, silakan dapat menghubungi kami hamba-hamba Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu tolong dapat memperhatikan, Bapak Ibu juga dapat melihat di e-warta yang kita sharekan di grup member ya, yang ada di grup member. Bapak Ibu saya ajak kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa untuk majelis-majelis baru supaya Tuhan memperlengkapi mereka dan memakai mereka dengan luar biasa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sehati berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang terpilih sebagai majelis periode 2022-2023. Kami menyerahkan setiap mereka satu persatu di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Alek Wu yang Tuhan percayakan sebagai ketua majelis. Kami berdoa untuk Pak Yendi dan Saudari Klarin yang Tuhan percayakan sebagai sekretaris. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Bambang dan Saudari Yesika yang Kau percayakan sebagai bendahara. Kami menyerahkan juga untuk Pak Chandra, Pak Hartono, Ibu Yuli dan Saudara Juan. Kiranya Engkau memakai anak-anak-Mu ini dengan luar biasa ya Tuhan. Mereka Engkau pakai, Engkau persiapkan sedemikian untuk dapat memikirkan pekerjaan yang terbaik bagi gereja ini, membawa satu pertumbuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami mohon urapan Tuhan dan kuasa Tuhan, supaya mereka sungguh diperlengkapi dengan baik. Dan kiranya Engkau memberkati penangguhan minggu depan, juga boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu ini dan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi,
Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Dan biarlah dalam hidup mereka Engkau saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur, berdoa dan berserah untuk rekan-rekan majelis yang baru ini di dalam tangan kasih setia Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap mereka. Terima kasih juga untuk rekan-rekan majelis yang lama, yang sudah bersama-sama melayani selama lebih kurang 2 tahun ini. Kami tetap berdoa menyerahkan Pak James, Pak Liman, dan Pak Haryono di dalam tangan Tuhan, di dalam segala kegiatan, pekerjaan, kehidupan mereka, dan Tuhan tetap pakai mereka dengan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati ya setiap rekan-rekan majelis yang baru. Terima kasih juga untuk Lose Melisa yang sudah melayani firman. Terima kasih untuk Ibu Gyoing yang sudah memimpin liturgis, juga Saudara Nathan, Aldo yang sudah melayani. Demikian juga Ibu Gaisyang dan Saudari di media. Terima kasih. Kiranya Tuhan memakai kita semua untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti biasa, Bapak Ibu, kalau nanti keluar silakan dari nomor urut yang rendah dulu ya, dari pintu samping kanan saya ini. Ya, tes. Oke. Pakai mic ini suara Bu Gaisyang mantap. Suaranya banter. Ya, suaranya agak keras ini. Biasanya agak lembut. Ya baik, rekan-rekan, mungkin ada masukan berkaitan dengan pelayanan hari ini, silakan, monggo. Tim multimedia sudah aman di belakangnya, udah rame-rame ya, suaranya tenang, sahdu. Ya, saya tidak tahu itu penyebabnya dari mana. Tadi saya colok-colok di sini, rasanya tidak ada, aman-aman saja. Kok bisa kresek-kresek cukup keras? Iya, tadi. Yang mana? Noise-nya keras ya. Yang itu enggak ya? Kayaknya yang itu, bukan ini kali. Ini.
Oke, ada lagi? Aman? Ya baik, kalau tidak ada ya, masih ada nggak kira-kira? Silakan. Untuk penyambut tamu, semua aman? Aman ya. Cuman ada beberapa yang saya cek, saya lihat, yang daftar tapi nggak datang. Ada beberapa saya lihat. Baik, rekan-rekan, terima kasih untuk pelayanannya. Kita akan berdoa, ucapan syukur untuk pimpinan Tuhan dalam pelayanan hari ini, dan doakan jemaat supaya mereka juga pulang, mereka hidup di dalam kebenaran firman Allah. Doakan juga ini hari ini remaja akan memulai ibadah live streaming dan juga tatap muka, ya, supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar juga, dan Tuhan juga memberkati supaya anak-anak remaja kita, pemuda kita boleh hadir bersama-sama beribadah di gereja. Mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sehingga ibadah kami pagi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang pulang, lindungi, sertai mereka dan jaga mereka. Biarlah mereka boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk ibadah remaja pemuda pada pukul 10, baik itu secara live streaming dan juga melalui tatap muka di gereja. Kami menyerahkan supaya setiap anak-anak pemuda remaja kami, mereka boleh setia beribadah kepada Tuhan, dan mereka sungguh dapat mempersiapkan hati mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk menghadap Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami serahkan juga yang memberitakan firman. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih, kiranya kasih setia Tuhan, pimpinan dan berkat-Mu boleh tercurah dalam hidup setiap kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.